Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audita Putri Maharani. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang teori model Scattering-Kolkaba. Dengan beranggota kelompok, yang pertama Aai Alawiyah, yang kedua Audita Putri Maharani, yang ketiga Eva Syafira, yang keempat Fenty Oktaviani, yang kelima Vika Alfatun Najiha, yang keenam Mamat Munandar, yang ketujuh Ninis Rahmatun Nisa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan biografi Catherine Kolkaba. Catherine Kolkaba lahir dan mengikuti pendidikan di Cleveland, Ohio, tahun 1965. Pada tahun 1987, Kolkaba mendapatkan gelar RN dan dilanjutkan MSN dari Case Western Reserve University, Francis Payne Bolton School of Nursing, dengan mengambil spesialis gerontik. Selanjutnya yaitu konsep teori. Keperawatan adalah salah satu pengkajian kebutuhan kenyamanan yang intensif intervensi yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan kenyamanan dan evaluasi tingkat kenyamanan setelah implementasi diberikan, kemudian dibandingkan dengan tujuan hasil yang diinginkan. Pengkajian dan evaluasi dapat berupa intuisi atau subjektif atau keduanya, seperti ketika perawat menanyakan nyaman, atau secara objektif seperti observasi proses penyembuhan luka, perubahan nilai laboratorium, atau perubahan sikap atau perilaku. Pengkajian diperoleh melalui skala tingkat verbal atau klinis, atau kuesioner mengenai tingkat kenyamanan penelitian yang menggunakan instrumen dari Kolkaba 2003. Selanjutnya ada sejarah. Sejak tahun 1900 sampai 1929, kenyamanan merupakan tujuan utama keperawatan dan kedokteran. Melalui kenyamanan, proses kesembuhan dapat tercapai. McLevin dan Morse 1995. Perawat memiliki peranan untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kenyamanan pasien. Aiken 1908 menjabarkan bahwa ada ketidakpedulian mengenai kenyamanan pasien. Kenyamanan pasien merupakan pertimbangan pertama dan terakhir perawat. Perawat yang baik memiliki tujuan untuk mencapai kenyamanan pasien, dan pandangan atas pencapaian kenyamanan adalah faktor yang penting dimiliki oleh perawat. Aiken 1908. Menurut Harmer, pada tahun 1926 menyatakan bahwa asuhan keperawatan berfokus untuk memberikan lingkungan yang nyaman, dan asuhan keperawatan individu pasien mencakup kebahagiaan, kenyamanan, dan meringankan fisik dan mental. Selain itu, istirahat dan tidur, nutrisi, kebersihan, dan eliminasi. Konsep utama model Catherine Kolkaba yaitu 1. Kebutuhan perawatan kesehatan, 2. Intervensi rasa nyaman, 3. Variabel yang mengintervensi, 4. Rasa nyaman, 5. Perilaku mencari bantuan, 6. Integritas institusional, 7. Kebijakan terbaik. 3 asumsi utama. Yang 1, keperawatan. Keperawatan adalah salah satu pengkajian kebutuhan kenyamanan yang intensif intervensi yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan kenyamanan dan evaluasi tingkat kenyamanan setelah implementasi yang diberikan, kemudian dibandingkan dengan tujuan hasil yang diinginkan. Yang kedua yaitu pasien. Pasien adalah penerima asuhan, memungkinkan dapat berupa individu, keluarga, atau instansi. Yang ketiga yaitu lingkungan. Lingkungan adalah segala aspek pasien, keluarga, atau instansi yang dapat dimanipulasi oleh perawat. Yang keempat yaitu kesehatan. Kesehatan adalah status fungsi optimal seseorang pasien, keluarga, pemberian asuhan keperawatan, atau komunitas dalam konteks individu atau kelompok. Kenalkan, saya Fenty Oktaviani. Saya akan membacakan analisis jurnal pertama.
1. Judul penelitian aplikasi teori konfor Catherine Kolchaba pada anak dalam pemenuhan kebutuhan oksigen di ruang perawatan. Nama peneliti Reza Indrayeni. Tahun terbit 2007. Hasil penelitian kasus 1, anak Eka, laki-laki usia 1 tahun 6 bulan, didiagnosa pneumonia. Saat pengkajian pada tanggal 21 April 2014, keadaan umum anak Eka lemah, tingkat kesadarannya konfosmetis, dan napas sesak. Auskultasi suara napas vesikuler, ronch di kedua paru, dan retaksi pada dinding dada suprasternal. AN Eka terpasang O2 3 liter per menit, nasal kanul, nasogastric tube atau NGT, dan infed di tangan kanan N5 plus KCl 19 mili per jam, AS 6% sama dengan 8,3 mili per jam. Hasil pengukuran tanda-tanda vital adalah tekanan darah 95 per 60 mmHg, suhu 37,8 Celcius, berat badan 10 kg, dan panjang badan 81 cm dengan status gizi yang cukup. Skor resiko jatuh totalnya 12 dan terpasang kateter. Selanjutnya yaitu analisis jurnal yang kedua. Yang pertama, judul penelitian An Integrative Literature Review on Fine Alive Vision Intervention for Hospitalized Children. Yang kedua, nama peneliti Hyun Cho, Jung Min Lee, dan Shin Jong Kim. Yang ketiga, tahun penerbit. Tahun terbit 2020, doi https://doi.10.40.2020.2094. Selanjutnya yaitu kasus anak A usia 9 bulan perempuan dengan diagnosa meningitis tuberkulosa saat pengkajian pada tanggal 24 Februari 2014 didapatkan keadaan umum anak lemah. Pengukuran tingkat kesadaran apatis dengan GCS 12, G3, M5, V4. Napas sesak dan auskultasi suara napas ronci. Hasil pengukuran tanda-tanda vital pada anak adalah nadi 170 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius, dan frekuensi pernapasan 58 kali per menit, terpasang O2 1 liter per menit nasal kanul. Pengukuran tinggi badan didapatkan 70 cm dan berat badan 6.600 gram dengan status gizi kurang. Kedua ekstremitas terlihat spatik, pada hidung anak terpasang nasogastric tube atau NGT dan nasal kanul. Anak A juga terpasang intravena kateter dengan pemberian Nutrimix 31,5 cc per jam. Pada anak juga terpasang kateter. Selanjutnya, hasil penelitian. Masalah keperawatan yang dirumuskan pada ANAQ adalah 1. Gangguan perfusi jaringan cerebral. 2. Tidak efektifnya bersihan jalan nafas. 3. Gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. 4. Risiko gangguan pertumbuhan dan perkembangan. 5. Risiko injuri. Ke-6. Kecemasan orang tua. 7. Gangguan pengaturan suhu tubuh. Intervensi keperawatan yang telah dilakukan residen diantaranya memonitor tanda-tanda vital, memonitor status neurologi, membantu anak mengeluarkan sputum, mengatur posisi anak, memberikan kompres hangat, memonitor keseimbangan cairan, memonitor intake dan output, mengajarkan orang tua untuk menstimulasi perkembangan anak, menjelaskan kepada orang tua prosedur yang dilakukan kepada anaknya, memberikan terapi sesuai program dan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi anak,
Pada hari perawatan ke-34, AN Aki sadar penuh. Tidak demam, ekstremitas masih mengalami spastik. Dokter sudah memperbolehkan AN Aki pulang dengan tindak lanjut pengobatan ke poliklinik anak sesuai dengan jadwal. Berdasarkan literatur tersebut, dicontohkan bahwa kenyamanan bersifat positif. Secara intuisi, kenyamanan berkaitan dengan aktivitas mengasuh atau merawat, atau nurturing activity. Dari bahasa dasar kenyamanan, Kolkaba menjelaskan kenyamanan adalah suatu yang menguatkan, dan dari ergonomis berkaitan langsung dengan penampilan dalam bekerja. 4 konteks kenyamanan. Berdasarkan asuhan yang diberikan berasal dari literatur keperawatan Kolkaba 2003. Konteks fisiologis, psikospiritual, sosiokultural, dan lingkungan. Berdasarkan teori Kolkaba, alat ukur pencapaian kenyamanan melingkupi penerima, pasien, siswa, tahanan, pekerja, dewasa lanjut, komunitas, dan institusi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.